Halo semuanya, selamat datang di video ini. Video ini akan menjelaskan tentang jaringan dari kabel seluler. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Data, jurusan Teknik Informatika STT Wastu Kencana Purwakarta. Dan video ini dibuat oleh kelompok 4. Untuk anggota dari kelompok 4 yang pertama, ada Andrian dengan NIM 201351150. Lalu ada Andriawan dengan NIM 201351017. Dan yang ketiga, ada Liza Puspita dengan NIM 201351065, yaitu saya sendiri. Dan yang terakhir ada Putri Natasha dengan NIM 201351110. Untuk pembahasan yang pertama adalah definisi dari jaringan. Jaringan adalah satu set perangkat atau sering disebut juga sebagai node. Node dapat sebuah komputer, printer, atau perangkat lain yang mampu mengirim atau menerima data dari node lain di jaringan. Jaringan meningkatkan komunikasi antar dua atau lebih program yang beroperasi pada mesin jarak jauh secara fisik. Link yang menghubungkan perangkat disebut sebagai saluran komunikasi. Selanjutnya ada definisi nirkabel. Nirkabel atau bisa disebut juga wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Adapun wireless fidelity atau Wi-Fi, yaitu perangkat standar yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal tanpa kabel atau wireless local area network atau bisa disebut juga WLAN. Yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Selanjutnya ada definisi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa menggunakan kabel dan dihubungkan melalui gelombang radio atau teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu, seperti teknologi inframerah pada remote TV atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer atau ponsel dengan frekuensi tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan wilayah. Untuk yang pertama ada Local Area Network atau LAN. LAN memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat lunak saling bertukar data dan informasi yang menyediakan koneksi melalui access point. LAN juga merupakan jaringan yang saling terhubung ke satu komputer server menggunakan topologi tertentu. Biasanya digunakan dalam kawasan atau gedung atau kawasan yang jaraknya tidak lebih dari 1 km. Dan berikut adalah model dari LAN. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jaringan yang saling terkoneksi dalam satu kawasan kota dan jaraknya dapat lebih dari 1 km. Sehingga menjadi pilihan untuk membangun jaringan komputer antar kantor atau kampus di dalam satu kota. Dan berikut adalah model dari MAN. Selanjutnya, ada Wide Area Network atau WAN. WAN merupakan jaringan yang menghubungkan banyak LAN dan MAN ke dalam suatu jaringan terpadu. Antara satu jaringan dengan jaringan lain dapat berjarak ribuan kilometer atau terpisahkan letak geografi menggunakan metode komunikasi tertentu. Dan berikut adalah model dari WAN. Yang terakhir, ada Personal Area Network atau PAN. Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dari PAN adalah 10 meter. Contoh, jaringan PAN adalah Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan yang lainnya. Dan berikut adalah model dari PAN. Selanjutnya adalah pembagian wilayah jaringan. Berdasarkan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk di dalam ruangan menggunakan LAN itu range-nya bisa 10 meter atau juga bisa menggunakan PAN. Selanjutnya untuk range 100 meter di sekitaran gedung itu tetap menggunakan LAN. 1 km untuk range kampus itu bisa menggunakan LAN. Dan jika sudah 10 meter, range itu termasuk kota menggunakan MAN. Dan jika 100 meter dengan kawasan negara pun menggunakan WAN. Sama halnya dengan benua, tetapi dengan range yang berbeda yaitu 1000 km menggunakan WAN. Dan yang paling luas adalah 10.000 km dengan luas wilayah planet. Maksud saya range yang itu planet menggunakan internet. Dan pembagian wilayah tersebut menurut Hasan di tahun 2016. Selanjutnya adalah karakteristik jaringan nirkabel. Yang pertama, ada gelombang radio.
Transmisi ini menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik omnidirectional. Selain itu, Anda tidak perlu antena parabola. Untuk yang kedua, ada gelombang mikrosatelit. Gelombang mikrosatelit menghubungkan dua atau lebih stasiun bumi. Dalam hal ini, satelit menerima sinyal dalam satu pita frekuensi, menguatkannya, dan mentransmisikannya kembali di pita lain. Selanjutnya ada inframerah. Inframerah menghubungkan pemancar dan penerima yang memodulasi cahaya inframerah non-koheren. Mereka harus sejajar secara langsung atau dengan refleksi pada permukaan. Yang terakhir ada microwave terrestrial. Digunakan pada antena parabola. Memiliki jangkauan kilometer, tetapi dengan kelemahan yaitu emitor dan penerima harus benar-benar sejajar. Yang selanjutnya adalah prinsip dari jaringan seluler. Yang pertama, suara pengirim akan diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Mikrofon kemudian mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan memancarkannya ke BTS yang terdekat dari ponsel. Sinyal yang dipancarkan oleh ponsel tersebut kemudian diterima oleh BTS yang nantinya sinyal tersebut akan diteruskan ke pusat telekomunikasi. Setelah diterima oleh pusat telekomunikasi, sinyal kemudian diteruskan kepada BTS terdekat dari penerima. BTS terdekat tersebut kemudian meneruskannya kepada penerima. Setelah sampai kepada penerima, sinyal tersebut kemudian diubah kembali menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Selanjutnya, ada perkembangan jaringan seluler. Generasi pertama adalah 1G, yang kedua adalah 2G, generasi kedua plus ada 2,5G dan 2,75G, generasi ketiga adalah 3G, generasi ketiga plus ada 3,5 dan 3,95G, generasi keempat ada 4G, dan yang terakhir untuk saat ini ada generasi kelima yaitu 5G. Generasi pertama. Teknologi jaringan generasi pertama kali ini ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana. Artinya, jangkauan dari jaringan 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi FDMA atau Frequency Division Multiple Access. FDMA masih membagi-bagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan yang lain di frekuensi tersendiri dan tidak tercampur dengan frekuensi lainnya. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut sebagai NMT atau Nordic Mobile Telephone dan IMPS, Advanced Mobile Phone Service, yang hanya mendukung komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 KB per second. Tentu saja, kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya juga sempit mengingat 1G hanya memanfaatkan gelombang analog. Untuk generasi kedua, dari sistem seluler dikembangkan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat pada 1G dari sistem seluler. Pada 2G, sistem ini telah menggunakan modulasi digital, teknik akses jamak, dan pengontrolan daya atau power control yang dapat meningkatkan kinerja sistem. Standar komunikasi seluler 2G telah dibedakan atas cordless dan seluler berdasarkan jangkauan dari antena base station atau BS. Jangkauan antena BS untuk cordless lebih kecil dibanding untuk seluler. Yang paling populer pada teknologi nirkabel generasi kedua ini yang terkenal sebagai Global System for Mobile Communication atau GSM. Dan pertama kali diimplementasikan pada tahun 1991. GSM merupakan teknologi yang dapat mentransmisikan voice dan data, namun bitrate-nya masih kecil, yaitu sekitar 9,6 KB per second untuk data dan juga 13 KB per second untuk voice. Menggunakan circuit switch, artinya pembagian kanal di mana setiap satu kanal itu mutlak dimiliki oleh satu user. Teknologi berbasis Time Division Multiple Access atau TDMA ini adalah sebuah teknologi digital yang memecah-mecah transmisi menjadi paket atau burst lebih kecil berdasarkan waktu dan menyusun kembali informasi-informasi tersebut pada saat penerimaan hingga bisa dipahami oleh usernya. Jaringan nirkabel generasi kedua sebagian besar didasarkan pada teknologi circuit switch. Teknologi nirkabel 2G dapat menangani beberapa kemampuan data seperti fax dan layanan pesan singkat dengan data rate hingga 9,6 KB per second, tapi tidak cocok untuk web browsing dan aplikasi multimedia.
Dan berikut adalah arsitektur dari jaringan 2G. Selanjutnya, ada generasi kedua plus 2,5G dan 2,75G. Untuk menuju teknologi 3G, membutuhkan usaha pengembangan teknologi transmisi yang besar dan memerlukan banyak modal untuk infrastrukturnya. Untuk menjembatani kendala tersebut, maka lompatan teknologi dipersempit dengan kemunculan teknologi 2,5 dan juga 2,75G di sekitar tahun 1999. Teknologi inilah yang menandai lahirnya General Packet Radio Service atau GPRS dan Enhanced Data Rate for Global Evolution atau EDGI. GPRS merupakan sistem komunikasi data paket yang terintegrasi dengan sistem telepon GSM. GPRS menggunakan teknik packet switch, maksudnya adalah GPRS Radio Resources digunakan hanya jika user mengirimkan atau menerima data. Secara teori, GPRS mempunyai bitrate sampai dengan 171,2 kilobyte per second. Karena maksimal jumlah time slot yang dapat diduduki oleh data user adalah 8. EDGI merupakan pengembangan dari jaringan GSM yang didesain untuk membagi sumber daya kanal radio secara dinamis antara layanan paket service dengan layanan circuit switch GSM. EDGI memberikan akses data rate sampai dengan 473,6 kB per second, 3 kali jika dibandingkan dengan GPRS dalam hal pengiriman data secara paket. Dan berikut adalah arsitektur dari jaringan 2,5G. Untuk generasi ketiga, yaitu 3G, teknologi jaringan 3G diperkenalkan pada tahun 2001 di Jepang dengan berbagai peningkatan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Pada 3G, komunikasi jaringan telepon seluler memberikan kecepatan data maksimum 384 KB per second pada download, yang biasanya sekitar 200 KB per second, dan 64 KB per second pada upload. Dan gambar 7 yang selanjutnya akan saya tampilkan nanti menunjukkan evolusi perkembangan 3G. CDMA 2000 adalah platform wireless ke dalam spesifikasi International Mobile Telecommunication 2000 atau IMT 2000 yang merupakan pengembangan dari standar platform wireless CDMA IS-95. Teknologi transmisi radio CDMA 2000 adalah teknologi wideband dengan teknik spread spectrum yang memanfaatkan teknologi CDMA untuk memenuhi kebutuhan layanan sistem komunikasi wireless 3G berupa aplikasi layanan multimedia. Sistem CDMA 2000 mencangkup implementasi luas yang ditunjukkan untuk mendukung data rate baik untuk circuit switch maupun packet switch dengan memanfaatkan data rate mulai dari 9,6 KB per second sampai lebih dari 2 MB per second. Beberapa layanan yang dapat didukung antara lain wireless internet, wireless email, telemetry, dan wireless commerce. Universal Mobile Telecommunication Service atau UMTS merupakan kemajuan yang penting dari sistem seluler yang ada. UMTS telah didesain dengan fleksibilitas yang mencangkup pengguna, operator jaringan, dan provider untuk menunjukkan berbagai teknologi dan konsep baru yang berbeda. Metode akses yang akan digunakan dalam UMTS adalah wideband CDMA atau WCDMA yang memiliki beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan CDMA. UMTS merupakan perluasan dari sistem GSM generasi kedua yang ada dengan cangkupan yang lebih luas, kecepatan transmisi data yang lebih tinggi, serta akses paket yang lebih efisien. Kecepatan WCDMA bisa mencapai 384 KB per second dan di masa yang akan datang akan meningkat sampai mungkin sekitar 10 MB per second. Teknologi ini menggunakan wideband adaptive multi-rate atau AMR untuk kodifikasi suara voice codec sehingga kualitas suara yang didapatkan menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, ini adalah evolusi dari perkembangan 3G. Dan ini pun arsitektur dari jaringan 3G. Selanjutnya generasi ke-3 plus atau 3,5G yang biasa disebut dengan SDPA. Jaringan 3,5G atau SDPA, High Speed Downlink Packet Access, merupakan peningkatan teknologi khususnya pada sisi kecepatan transfer data melebihi 3G. Teknologi jaringan ini mampu melayani komunikasi via multimedia di internet menggunakan data video seperti video call,
ataupun video sharing dengan kecepatan downlink hingga 14 megabyte per second. Perbandingannya 10 kali kecepatan data puncak dan 6 kali kapasitas sistem dari sistem jaringan 3G sebelumnya. Jaringan 3.5G atau HDPA disebut juga sebagai Super 3G yang di dalamnya juga mencangkup teknologi High Speed Uplink Paket Akses dan High Speed Paket Akses Plus. Generasi ketiga plus 3,95G atau 4G LTE. Teknologi jaringan LTE merupakan standar jaringan lanjutan dari generasi sebelumnya yang menyediakan mobile broadband yang tidak hanya cepat namun juga efisien. Jaringan LTE ini disebut juga 3,95G dan lebih populer dipasarkan dengan nama 4G LTE. LTE pertama kali ditemukan oleh NTT Docomo pada tahun 2004 di Jepang dan mulai dikomersilkan pada tahun 2005 dengan mengikuti standar GSM dan UMTS. LTE ini menyederhanakan teknologi jaringan nirkabel dengan menggunakan antarmuka radio dan melakukan peningkatan jaringan inti sehingga berdampak pada kecepatan dan kapasitas jaringan yang signifikan. Iksan 2022. Generasi keempat atau 4G. Teknologi jaringan kemudian berkembang lebih pesat ditandai dengan hadirnya generasi jaringan keempat yaitu 4G. Teknologi jaringan 4G pertama kali dikomersilkan di Stockholm, Swedia, Oslo, dan Norwegia pada tahun 2009. Dari sisi kecepatan, 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pendahulunya. Sedangkan dari sisi fungsionalitas, 4G tidak hanya sebatas pada telepon seluler saja, namun juga bisa digunakan di berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Teknologi 4G juga membawa sensasi menerima panggilan di atas frekuensi VoLTE, yaitu Voice over LTE. Ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik. Dengan kecepatan yang tinggi ini, koneksi 4G bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perangkat IoT, Internet of Things, yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasikan melalui jaringan internet. Iksan 2022. Generasi kelima yaitu atau 5G, walaupun pertama kali dikembangkan oleh Korea Selatan pada tahun 2019, teknologi 5G ternyata telah digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah landscape jaringan mobile internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lain. Iksan 2022. Untuk membangun dan merealisasikan teknologi 5G ini, sudah banyak berbagai negara yang melakukan berbagai percobaan terkait perkembangan teknologi 5G ini, seperti melakukan Working Project Metis 2014, 5G Now, dan masih banyak pengkajian lain terkait teknologi tersebut. Dari berbagai pengkajian tersebut, ada beberapa harapan yang ingin digapai dalam pembangunan teknologi 5G ini, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada jaringan nirkabel sebelumnya dapat terpenuhi. Teknologi 5G ini awalnya didedikasikan untuk dapat meningkatkan kecepatan. Namun setelah melalui berbagai pengkajian, teknologi 5G ini diharapkan tidak hanya mendapat meningkatkan kecepatan mentransfer data jaringan seluler saja, tapi teknologi ini juga diharapkan bisa meningkatkan stabilitas, konektivitas, dan energi jaringan yang lebih efisien. Sehingga dapat didapat bahwa visi pengembangan teknologi 5G yaitu 1. Kecepatan transfer data tinggi, 2. Latensi rendah, 3. Stabilitas yang meningkat, 4. Teknologi komunikasi yang hemat energi, 5. Cakupan yang lebih baik. Kesimpulannya, Lanara's work is best in giving our client the best of us. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.